Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan bacaan kitab Risalatil Mu'awanah dan kita sudah sampai di qaulil musannif wa iyyaka wat tafakkura fi dzatillahi ta'ala wa sifatih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-Haddad fi kitabih Risalatil Mu'awanah qala وإياك والتفكر في ذات الله تعالى وصفاته من حيث تطلب الماهية وتعقل الكيفية. Dan waspadalah, jangan sekali-kali, jangan sampai kamu bertafakur tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat-sifatnya dari sisi mencari tahu hakikatnya atau mahiyah, atau maupun ingin mencoba melogikan cara kerjanya atau kaifiyahnya. Jadi jangan sampai memikirkan akan hal tersebut. Jadi walaupun tafakur itu dinilai ibadah, tapi ada objek tertentu yang harus kita fikirkan. Adapun untuk bertafakur fi dzatillah, ini kita tidak mampu. Jadi akal kita itu mempunyai keterbatasan, sama seperti kemampuan kita, semuanya ada batasnya. Faqallama wala'a bidzalika ahadun illa wa hawa fi mahawi ta'tili aw tawarrutin fi tawarrutat tashbih. Sebab jarang sekali seseorang terobsesi dengan hal itu, melainkan ia akan terjatuh ke jurang ta'til atau meniadakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tawarruta fi tawarrutati tashbih, atau bisa jadi ia terperosok ke dalam kerumitan tashbih, seakan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Wa qad ruwiya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan secara marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis tafakkaru fi ayatillahi wa la tatafakkaru fi dzatillah. Hendak kalian berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innak wala tatafakkaru fi dzatih wala tatafakkaru fi dzatillah, dan jangan pernah bertafakkur akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadrih, karena kalian tidak pernah akan mampu menghargainya dengan kadar yang sebenar-benarnya. Fahadha ma qasadna dzikrahu min adabi hadhil wadhaifi. Inilah yang kami maksudkan untuk disebutkan mengenai adab-adab atau tugas-tugas ibadah ini. Wa maqsudul awradi wa ruhuha innama huwal huduru ma'allahi fiha fa'alaika bih. Dan sungguhnya tujuan serta roh dari segala wirid, segala zikir adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Maka hendaknya engkau memegang teguh hal itu. Ketika kita berzikir, harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Walan tasila ilaihi ma lam tasluk tariqahu, dan engkau tidak akan sampai pada tingkatan itu selama engkau belum menempuh jalannya yang benar. Wahiyah, bagaimana orang bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, harus melewati jalan yang benar. Wahiyah, apa jalan yang benar? Jalannya itu apa untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahiyya fi'lul a'malil zahirati ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha, yaitu jalan menuju Allah adalah
mengerjakan amal-amal lahiriah sembari mengusahakan dengan sungguh-sungguh hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ketika sholat, ketika melakukan ibadah-ibadah yang lain, hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, mengetahui keadaan kita, hati kita dan yang lainnya. Fa in wadhabta ala hadza wasyiyatka anwarul qurbi. Jika engkau menekuni hal ini secara konsisten, maka niscaya kedekatan Allah Subhanahu wa taala akan menyelimutimu. Cahaya nur, anwarul qurb, cahaya kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kita. Wa fadat 'alaika 'ulumul ma'rifah, serta ilmu-ilmu ma'rifat akan tercurah kepadamu. Fa 'inda dzalika yuqbil qalbuka 'ala Allah ta'ala bi kulliyatihi wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan fatasiru tatakallaful hudura ma'al khalqi indal hajati ilaihi. Maka ketika kamu konsisten beribadah dengan keadaan seperti itu, maka saat itulah hatimu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Dan hadirnya hati bersama Allah itu akan menjadi karakter atau sajiyah serta watak yang kokoh baginya. Fa tasiru tatakallaful hudura ma'al khalq. Maka engkau pun akan menjadi orang yang harus bersusah payah memaksakan diri untuk hadir bersama makhluk lainnya, bersama makhluk. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Khaliq. Jadi bersusah payah. Dan terkadang engkau tidak mampu melakukan hal itu. Kenapa? Karena tenggelam, fana bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama lam taqdir alaihi wa an hadhihi al-halati tansha'ul ghaibatu wal istighraqu wal fana'u amma siwallahi ta'ala ila ghairi dhalika min mawajidi ahlillah. Maka dari kondisi inilah muncul keadaan ghaibah, hilangnya kesadaran akan dunia, istighraq, tenggelam dan fana, ya, dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ghairi dzalika mim mawajidi ahlillah, serta hal-hal lain dari pengalaman spiritual para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan konsisten beribadah dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka dia akan mendapatkan makom dan derajat tinggi seperti yang disebutkan oleh beliau di sini. Wa aslu dzalika kullihi al-muwadhabatu 'ala al-a'mali adh-dhahirati wal muhafazatu 'alaiha ma'a takallufil huduri ma'allahi fiha. Dan akar dari itu semua adalah ketekunan dalam menjalankan amal-amal lahiriah serta menjaganya sembari mengusahakan hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wahdhar an tatruka al-amala biwirdin makhafata an la taduma alaihi fa inna dhalika minal hamaqati. Dan waspadalah, jangan sampai engkau meninggalkan suatu amalan wirid hanya karena takut tidak bisa melakukannya secara terus-menerus, karena sungguhnya sikap demikian itu termasuk suatu kebodohan, ya, talbisul iblis. Wa yanbaghi an la ta'mala fi kulli waqtin bihasabin nasyati wal faragh. Dan seyogianya engkau tidak beramal, tidak beribadah atau menentukan rutinitas tertentu di setiap waktu hanya berdasarkan saat kamu itu merasa semangat atau ada waktu luang saja.
Yang penting kalau ada waktu semangat, ibadah. Kalau tidak, jangan. Jangan seperti itu. Bal yanbaghi an tusammiya syai'an tazidu alaihi 'inda an-nashati wa la tanqusu minhu 'inda al-kasal. Melainkan seyogianya engkau menetapkan suatu porsi tertentu yang rutin, yang mana engkau boleh menambahnya saat sedang bersemangat, namun janganlah engkau menguranginya dari batas tersebut saat sedang malas. Jadi misalkan setiap hari 1 juz, jadi diusahakan 1 juz setiap hari. Nah nanti kalau misalkan ada waktu merasa semangat itu lebih, boleh nambah 1 juz lagi. Ketika dalam keadaan lagi malas atau sibuk, 1 juz. Ya, seperti itu. Jadi yang wajib setiap harinya 1 juz gitu. Tapi kalau misalkan ada kesemangatan lebih, boleh ditambah. Nah, ketika malas, jangan sampai 1 juz yang merupakan kewajiban untuk diri sendiri itu diabaikan atau tidak dikerjakan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam taslima. Salatan taftahu lana abwaab ridha taysir wa tughliqu biha abwaab syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir.